Halo guys, selamat sore, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali masih dengan saya Kanjeng Sunan. Oke, kali ini baru saja servis motor di tempat saya beli motor dulu ini. Sekaligus ambil BPKB sama plat nomor. Kebetulan pas mau servis, pas kebetulan dikabarin kalau BPKB sama STNK sudah jadi. Ya udah sekalian aja diambil, dan beneran udah jadi. Aduh, kurang naik. Tak nyebrang dulu ya. Kok rame banget ya. Oke, nyebrang dulu. Oke guys, kali ini di video yang kali ini saya pengen bahas sesuatu sesuai dengan yang ada di awal video tadi, di intro tadi. Kalian pasti udah melihat ada beberapa slideshow yang saya buat untuk mengawali video saya kali ini. Ya guys, Masjid Agung Bantul. Ya, kemarin hari Senin Selasa itu pokoknya dalam jangka waktu 3 hari itu buka-buka di internet kok muncul berita yang ya cukup memprihatinkan sebenarnya kalau saya bilangnya gitu. Jadi dalam 2 hari, yaitu tanggal 1, tanggal 2 Mei itu di 3 tempat yang berbeda terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, dan 3 kejadian itu menyebabkan pengendara sepeda motornya meninggal dunia. Jadi yang pertama itu di Cirebon, kemudian yang kedua ada di Surabaya, dan yang terakhir, yang ketiga, ada di Bojonegoro. Nah, seperti apa kronologinya, saya ingin cerita sedikit aja berdasarkan apa yang saya baca. Itu yang pertama di Cirebon itu terjadi ada fiction, ternyata helm saya belum tak talikan. Ada fiction. Bentar, tak berhenti dulu aja. Oke, udah. Nih, ada motor fiction yang sama-sama jalan tuh senggolan dengan motor lain. Kalau nggak salah itu Bison. Kalau nggak Bison, fiction juga. Kemudian setelah senggolan itu keduanya oleng dan nabrak mobil. Oleng terus jatuh, dan yang satu jatuh ke kiri, yang satu jatuh ke kanan. Nah, naasnya yang jatuh ke kanan itu dari belakang atau dari berlawanan, saya lupa, itu ada truk yang lewat juga, dan akhirnya terlindas truk sampai kepala si pengendara fiction ini terputus dari badannya. Ngeri banget pokoknya. Itu yang di Cirebon. Kemudian yang ada di Surabaya, kalau nggak salah di Pakuwon City. Di Pakuwon City itu kalau jangan salah di jalanan komplek, tapi ya itu ada CBR 250 sama R25. Ya waktu itu lagi speeding,
nggak tahu speeding tujuannya speeding apa. Mungkin katanya sih ada yang bilang itu dia mau nyari top speed gitu kan. Nah, kemudian pas sampai di perempatan yang pakai CBR 250 itu papasan sama mobil. Nah, pas di perempatannya, tapi dia bisa lolos, nggak nabrak. Tapi setelah keluar dari dari perempatan, ternyata ada mobil satu lagi, satu nabrak, langsung jatuh. Kemudian yang pakai R25 juga nabrak mobil yang di perempatan. Jadi dua-duanya crash, nabrak. Dan akhirnya yang pakai CBR 250 itu meninggal di tempat itu juga, yang di Pakuan City di Surabaya. Kemudian yang ketiga, baru aja saya baca kabar itu, nemu lagi pakai CBR 250 juga, baru, motornya baru pakai CBR 250. Ini di jalanan, tabrakan sama Vario. Jadi dua-duanya boncengan, Varionya boncengan suami istri, kemudian yang pakai CBR juga boncengan. Menurut informasi yang Vario ini dia jalan dengan kecepatan sedang, kemudian dari arah berlawanan ada si CBR tadi yang boncengan tadi dengan kecepatan tinggi. Entah karena hilang keseimbangan atau apa, nabrak, akhirnya bertabrakan antara itu yang CBR sama yang Vario. Ini jatuh, dan kebetulan kayaknya enggak yang CBR yang itu nggak pakai helm apa ya. Yang akhirnya dua pengendara, yaitu yang bawa CBR sama yang bawa Vario itu juga meninggal dunia dua-duanya. Nah, jadi gimana ya, memprihatinkan banget sih sebenarnya. Kalau yang satu yang di Cirebon itu kayaknya memang benar-benar halangan lah, itu benar-benar kecelakaan. Tapi kalau yang dua ini saya bisa bilang ini gimana ya, itu sebenarnya nggak seharusnya terjadi gitu loh, nggak seharusnya terjadi, karena itu sebenarnya bisa dicegah gitu kan ya. Yang satu speeding, yang satu juga kecepatan tinggi. Padahal kayaknya kalau melihat foto-fotonya itu kayaknya di jalan kampung, karena jalannya itu bukan aspal sih, tapi jalan paving atau konblok itu. Nah kan, jadi sepertinya memang nggak di jalan umum gitu kan. Nah, poin penting apa yang bisa kita ambil dari ketiga insiden ini ya, banyak banget sebenarnya kan. Kita bisa belajar banyak dari kejadian-kejadian kayak gini gitu kan. Ya, ini saya pribadi ini menganggap sebagai pembelajaran lah buat kita, pembelajaran, peringatan untuk ya gimana lah baiknya kalau kita lagi riding, kita lagi berkendara itu sebaiknya gimana gitu ya. Oke. Ada beberapa yang saya anggap ini penting, dan mungkin kita saling mengingatkan aja. Saya nggak terus memvonis ini seperti ini, enggak. Tapi ya kita jadikan pelajaran lah, kita ambil hikmah dari dari kejadian kayak gini. Ya paling tidak yang pertama, safety gear, jelas safety gear itu penting banget. Saya sebelum ini juga saya masih agak istilahnya, dulu mikir pakai helm itu kalau jaraknya dekat ya males gitu kan, pakai sepatu juga kalau cuma dekat ya males.
Bahkan saya dulu sering pulang kerja itu cuma pakai sandal jepit. Sepatu saya tinggal di sekolah, maaf. Iya, saya tinggal di tempat kerja lah gitu. Malah keceplosan. Tapi sekarang saya pasti bawa sepatu. Saya pakai sepatu walaupun pakai sepatu Keds. Jadi nanti di kantor tinggal ganti sepatu aja, pakai sepatu yang kecil, sepatu kulit itu. Nah, safety gear mulai dari sepatu, mulai dari sarung tangan, jaket, helm juga harus yang helm ya berstandar lah. Berstandar lah. Karena kita di Indonesia ya standarnya SNI gitu kan. Walaupun standar SNI juga masih kalah dari DOT dan yang lain-lain karena standarnya lebih tinggi. Itu penting banget. Nah, yang di apa namanya di Cirebon, kejadian yang di Cirebon itu gini. Ternyata safety gear aja nggak cukup. Nah, ya safety gear penting banget lah. Safety gear itu penting banget untuk melindungi diri pribadi kita gitu kan. Tapi itu saja nggak cukup. Masih ada lagi yang lebih penting. Apa itu? Kalau saya bilang sih sikap, attitude, sikap pengendara waktu di jalan gitu. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di jalan gitu kan. Jalan bukan milik kita. Kita itu berdampingan dengan orang lain di jalan itu. Nah, hargailah orang-orang lain yang ada di jalan itu. Nah, gitu. Kemudian selain dua ini tadi, safety gear sama attitude di jalan, patuhilah juga rambu-rambu lalu lintas. Usahakan ya, kalau lampu merah juga jangan diterabas itu kan. Marka jalan juga itu ada fungsinya semua kan. Marka jalan, lampu lalu lintas. Kemudian kalau ada batas kecepatan itu juga kenapa ada batas kecepatan? Karena pasti sudah diperhitungkan kalau batas ini membahayakan itu kan. Itu batas kecepatan itu juga penting banget gitu. Jangan mentang-mentang jalanannya sepi terus kita bisa seenaknya speeding, bisa seenaknya ugal-ugalan gitu kan. Ya kayak yang di Surabaya tadi kan, yang di Pakuan itu awalnya memang sepi, tapi ketika pas di perempatan itu tiba-tiba nggak ada mobil yang lewat itu. Nah, akhirnya terjadilah insiden yang di Pakuan City di Surabaya itu. Nah, selain itu ada juga gini, kalau tidak ada batas kecepatannya, sesuaikan dengan kondisi jalannya. Kalau kondisi jalan rame, kalau kondisi jalannya itu di jalanan komplek, jalanan desa, ya jangan terus speeding kan. Bisa-bisa dilemparin batu sama sama warga gitu kan. Nah, selain itu konsentrasi penuh dalam berkendara itu juga penting, biar kita bisa tetap fokus dan kita bisa berpikir cepat untuk melakukan ya sesuatu yang apabila ada kejadian mendadak yang membahayakan kita. Skill berkendara juga harus diperhatikan. Skill berkendara, kematangan emosi juga penting banget. Itulah kenapa SIM itu baru boleh dimiliki ketika usianya di atas 17 tahun ke atas. Itu salah satu pertimbangannya. Ketika 17 tahun ke atas itu dianggap sudah dewasa dan kematangan emosionalnya itu sudah agak tinggi gitu. Walaupun sebenarnya enggak juga. Banyak yang di atas usia 17 tapi kematangan emosionalnya rendah itu juga banyak. Tapi standarnya kan memang seperti itu gitu ya. Jadi yang penting gini ya, kalau menurut saya pribadi, kita tetap harus hati-hati ketika di jalan.
orang gini kan, kalau ada pernah juga dengar orang bilang gini, oh kita udah hati-hati tapi tetap saja bisa jadi insiden karena orang lain yang tidak hati-hati. Tapi minimal kita sudah hati-hati, kita sudah tidak membahayakan diri kita sendiri dan kita juga tidak membahayakan orang lain gitu. Jadi ketika berkendara ya lihatlah sekeliling kalian, sekeliling kita, hargailah para pengguna jalan yang lain, jangan sampai diri kita mencelakai orang lain atau apa namanya, sikap kita, attitude kita di jalan itu merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu saja untuk pembahasan video kali ini. Ya, semoga kita bisa tetap dilindungi dari kejadian-kejadian yang seperti itu. Dan tak lupa, mari kita mendoakan agar para korban yang meninggal di 3 insiden ini, ya semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, kemudian dia diampuni semua dosa-dosanya dan ditempatkan juga di tempat yang terindah di sisi Tuhan. Kemudian yang ditinggal, keluarga yang ditinggal, semoga diberi ketabahan, ketegaran dan ya bisa menerima dengan lapang dada. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like, komen, share juga kalau video ini bermanfaat, dan yang pasti subscribe channel ini untuk update dari saya di video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum.